Pada bagian pertama dari seri Memahami Sekolah nomor 5, kita telah mempelajari latar belakang pendekatan SDM. Dan kali ini kita akan melanjutkan bagian selanjutnya, yaitu prinsip-prinsip pokok pendekatan SDM. Dan secara total ada 4 prinsip tersebut, dan kita akan secara pelan-pelan mempelajari satu persatu. Prinsip pertama berbunyi, organisasi didirikan untuk memenuhi kebutuhan manusia, bukan sebaliknya. Jadi di dalam pendekatan SDM yang diutamakan adalah manusianya. Ingat, manusianya, bukan organisasinya. Oleh karena itu, manusia tidak bisa ditempatkan hanya sekedar sebagai alat belaka. Dan ini salah satu titik kunci yang membedakan dengan pendekatan struktural. Dalam pendekatan struktural, tujuan utamanya adalah pencapaian tujuan organisasi secara efisien. Prinsip yang kedua berbunyi, manusia dan organisasi saling membutuhkan satu sama lain. Di satu sisi, organisasi membutuhkan gagasan, energi, dan talenta. Sementara itu di sisi lain, manusia membutuhkan karir, gaji, dan kesempatan. Ini merupakan realitas komplementer. Manusia sebagai individu diyakini akan tumbuh dan berkembang ketika mereka bisa mengekspresikan diri mereka. Mereka memiliki keunikan, identitas diri, motivasi, cita-cita, dan harapan. Pada waktu yang sama, manusia adalah makhluk sosial. Manusia harus hidup bersama dengan orang lain. Organisasi memberikan ruang untuk dimensi sosial macam ini. Dan dengan demikian, organisasi tumbuh dan berkembang justru ketika dihidupi oleh keunikan dan kekhasan manusia tersebut. Prinsip ketiga berbunyi, ketika tidak ditemukan kesesuaian antara individu dengan sistem, salah satu atau keduanya menderita. Orang bisa dieksploitasi oleh organisasi atau justru mengeksploitasi organisasi, atau keduanya sama-sama menjadi korban. Ini artinya apa? Kesesuaian antara individu dengan sistem di dalam organisasi diyakini sangat penting. Kritikan pendekatan SDM terhadap pendekatan struktural menemukan makna yang sesungguhnya di sini. Dalam beberapa kasus, organisasi digunakan justru untuk mengejar target-target tertentu. Seperti profit harus tinggi, nama baik sekolah harus semakin harum. Namun, kita juga bertanya, apakah orang-orang di dalamnya tidak justru tertekan oleh target-target tinggi macam itu? Jangan sampai orang-orang dalam organisasi justru menjadi korban eksploitasi. Nah, itu prinsip ketiga. Prinsip keempat berbunyi, kesesuaian yang baik akan menguntungkan kedua belah pihak.
orang akan menemukan karya yang penuh makna dan memuaskan. Dan organisasi mendapatkan bakat dan energi untuk berhasil. Ini merupakan gambaran ideal yang dicita-citakan oleh pendekatan sumber daya manusia. Yang diutamakan adalah kesesuaian yang harmonis. Di satu sisi, organisasi tumbuh dan kembang. Di lain pihak, orang-orang di dalamnya mampu mengaktualisasikan diri melalui karya dan pelayanan mereka. Sesudah kita mendiskusikan keempat prinsip pokok dalam pendekatan SDM, kini tiba waktunya untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan. Dalam buku Dolman dan Deal yang menjadi rujukan utama video ini, disarankan dua hal utama. Yang pertama adalah implementasi Human Resource Strategies atau prinsip-prinsip SDM. Yang kedua adalah Interpersonal and Group Dynamics. Namun pada video kali ini kita hanya akan menampilkan implementasi Human Resource Strategies saja. Video berikutnya, yaitu Interpersonal and Group Dynamics, akan kita tampilkan di bagian video berikutnya. Dan sebagai overview, keenam prinsipnya adalah kembangkan dan terapkan strategi sumber daya manusia, rekrut orang-orang yang tepat, pertahankan dan jaga mereka, berinvestasilah dalam diri mereka, berdayakan mereka, dan tumbuh kembangkan keberagaman. Bagaimana elaborasi dari masing-masing prinsip tersebut? Mari kita pelajari satu persatu. 6 prinsip SDM itu bersifat umum, ya, dan ditemukan dalam dunia bisnis. Namun tentu saja beberapa prinsip tetap juga bisa diberlakukan dalam bidang pendidikan. Misalnya untuk yang pertama, kembangkan dan terapkan strategi sumber daya manusia. Dan ini diterjemahkan dalam dua hal. Kembangkan dan bagikan keyakinan mendasar atau filosofi dalam pengelolaan sumber daya manusia. Yang kedua, bangun sistem dan praktik-praktik untuk menerapkan filosofi tersebut. Temuan riset empiris menegaskan bahwa praktek-praktek pengelolaan SDM yang sistematis dan saling terkait menjamin keuntungan kompetitif yang berkelanjutan. Dan ini memang menjadi sangat penting dan asalnya adalah filosofi yang biasanya dirumuskan dalam visi, misi, tujuan, dan sasaran atau strategi lembaga. Ya, ini prinsip pertama dari 6. Prinsip kedua adalah rekrut orang-orang yang tepat, dan prinsip ini diterjemahkan dalam 2 praktik baik. Praktik baik pertama adalah pahami sepenuhnya apa yang Anda kehendaki, dan kedua, usahakan untuk selalu selektif dalam rekrutmen pegawai. Memahami apa yang hendak dicapai oleh organisasi akan menjelaskan kriteria pegawai macam apa yang dibutuhkan. Nah, praktek-praktek yang terjadi di sejumlah dunia pendidikan adalah menggunakan alumninya. Dan mekanisme ini secara kuat dipertahankan di salah satu pesantren Jombang yang kebetulan saya lakukan penelitian di sana. Untuk menjadi guru atau pembina pesantren, pasti akan dipilih seseorang
yang telah menjadi santri untuk jangka waktu yang panjang dengan catatan yang komplit, pengalaman-pengalaman sebelumnya, dan kinerja dia sebagai santri. Nah, ini salah satu contoh merekrut orang yang tepat itu memang paling mudah adalah menggunakan alumninya. Apakah ini terjadi di sekolah-sekolah kita? Sebagian besar begitu, ya. Bagaimana prinsip ketiga? Prinsip ketiga itu adalah pertahankan dan jaga mereka. Ada 4 praktik baik, yaitu berilah penghargaan yang baik, lindungilah pekerjaan, kembangkanlah potensi internal, dan bagikan kekayaan. Apa ini artinya semua? Nah, mari kita lihat. Sangat penting untuk memberikan penghargaan berupa gaji yang baik. Meminjam istilah dunia bisnis, gaji yang kompetitif. Ya. Kemudian, apa artinya melindungi pekerjaan? Ini artinya bagaimana membuat pekerjaan tetap aman, tetap ada, sekalipun ada berbagai gempuran inovasi. Dalam dunia kerja secara umum, tentu saja ini makin sulit, terutama dengan fakta bahwa ada prediksi dalam kurun waktu 10 tahun ke depan antara 25 sampai 30% jenis pekerjaan hilang. Nah, dalam dunia bisnis secara umum ini tidak mudah. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan lingkup pendidikan? Sejauh mana Anda yakin bahwa dalam kurun waktu 10 tahun ke depan sekolah ini masih tetap relevan sehingga kita tetap aman bekerja sebagai guru? Nah, ini pertanyaan yang perlu kita tanyakan terus-menerus. Terkait dengan langkah keempat, yaitu kembangkan potensi internal, sebenarnya ini sudah biasa terjadi dalam organisasi pendidikan. Sosok kepala sekolah diambil dari jajaran guru di dalam sekolah kita masing-masing. Bukan seseorang profesional yang didatangkan dari luar begitu saja. Sementara praktek terakhir, yaitu bagikan kekayaan, mungkin tidak sangat relevan dalam lingkup persekolahan sebagai lembaga non-profit. Sistem penghargaan atau remunerasi dalam dunia pendidikan sangat berbeda dengan apa yang ada di dunia bisnis. Nah, ini adalah elaborasi dari prinsip ketiga dari 6. Bagaimana prinsip keempat? Prinsip keempat adalah berinvestasilah dalam diri mereka. Nah, praktek baik di dalam prinsip 4 ini ada 2, yaitu sediakan sumber daya untuk mendorong pembelajaran terus-menerus. Berikutnya adalah ciptakan berbagai kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Kekuatan sebuah organisasi ada pada kemampuan orang-orang yang ada di dalamnya. Semangat dan daya juang untuk selalu belajar menjadi jaminan keberlanjutan organisasi itu. Sekolah pun harus berani memeluk fakta baru ini, termasuk berani mendorong dan mengirimkan para gurunya untuk studi lanjut. Mari kita lanjutkan pada prinsip kelima dari 6. Prinsip kelima adalah berdayakan mereka. Dan ada 5 praktek baik. Mulai dari sediakan informasi dan dukungan yang optimal, dorong otonomi dan partisipasi, tata ulang wilayah pekerjaan, bangun tim-tim yang bisa kelola diri sendiri, dan kembangkan semangat egalitarian. Apa artinya ini semua?
Baik, pemberdayaan adalah satu kata kunci yang sangat penting. Dalam salah satu pendekatan yang dinamai open book management, transparansi adalah kata kuncinya. Ketika seluruh pegawai mengetahui berapa jumlah dana yang dikumpulkan lembaga, mereka akan memiliki rasa memiliki. Mereka akan memiliki pemahaman tentang kinerja lembaga. Dan berbagai studi terkait pentingnya mendorong otonomi dan partisipasi itu menunjukkan hal ini. Intinya sebenarnya terletak pada komitmen yang murni. Pemimpin harus menunjukkan konsistensi dan integrasi. Salah satunya adalah tentu saja satunya kata dan perbuatan. Di situ ada kejujuran, ada autentisitas komunikasi. Ya. Menata ulang wilayah pekerjaan berarti membaca, mendengarkan, memahami, dan melakukan tindakan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang dihadapi dalam hidup keseharian. Pemimpin wajib responsif terhadap hal-hal yang mendasar. Hal berikut yang penting adalah bekerja sama di dalam tim. Di dalam kerja tim yang baik, akan tumbuh sikap saling mendukung dan rasa bertanggung jawab. Dan dalam tim yang baik itu pula, semangat egalitarian akan ditumbuhkan. Asumsi dasar dari prinsip egalitarian adalah demokrasi. Semua pihak di dalam lembaga, sesuai dengan kewenangan masing-masing, memiliki peran untuk mengambil keputusan. Ketika keputusan bersama diambil oleh semua pihak, baik itu keberhasilan ataupun kegagalan, juga menjadi keberhasilan atau kegagalan bersama. Jadi tidak ada yang merasa paling berjasa atau yang merasa paling terpuruk. Ini adalah elaborasi dari prinsip kelima. Bagaimana isi dari prinsip keenam? Prinsip keenam atau yang terakhir, tumbuh kembangkanlah keberagaman. Dan ada dua praktik baik di situ. Yang pertama itu pastikan kejelasan dan konsistensi atas keyakinan dasar terhadap prinsip keberagaman. Dan yang kedua, pastikan bahwa pemimpin memang benar bisa dipercaya atau accountable. Sebenarnya prinsip ini mencerminkan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Sekalipun kita sebagai bangsa itu terdiri dari suku-suku yang beragam, namun toh kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Prinsip ini sangat ditentukan oleh banyak hal. Itu adanya tradisi, keyakinan yang kita hidupi, dan lain-lain. Namun posisi kunci tetap dimainkan oleh sosok pemimpin yang harus menerjemahkannya ke dalam aksi nyata. Oleh karena itu, pemimpin sudah semestinya menunjukkan kinerja yang tepat sasaran. Menghidupi keberagaman ini bukan hanya indah di mulut, namun juga konsisten dalam tindakan. Sekarang kita sudah ada di penghujung video ini dan kita tunggu video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih telah belajar dari video ini. Stay safe, stay home, and stay happy. Terima kasih.